Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Ila hadratil sayyidina Ahmad radhiyallahu wa sayyidina Muhammad Rasulullah. Wa ala khususan bi karamati wa jannah awliya wa syuhada wa ajani qadri. Karamati wa marakan awliya wa ala khususan bi karamati wa syuhada wa ala jami'i awliya Allah wa syuhada. Karmati Hidayah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, malam ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk melanjutkan kajian kita kepada huruf Zal Tafsir Hijayah Alif Adam Khalifatullah. Semoga kepahaman dan marifat kita tentang keberadaan huruf Zal di maqam Alif Adam, Allah memberikan kepada kita ilmu dan hikmah daripada maqam huruf Zal. Salawat salam kita haturkan kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Zal adalah keadaan insan yang batinnya telah berusaha untuk mencari akan hakikat kebenaran yang merupakan tuntutan dari kesadaran nurani seorang insan. Titik yang ada di atas huruf Zal itu menunjukkan titik nurani yang hadir atau turun atau bangkit menjadi penggerak jiwa insan untuk mencari hakikat kebenaran setelah insan mengalami keterpurukan di maqam huruf Dal, sehingga dorongan nurani yang selalu terpaut dengan nur ilahi atau nur kebenaran, nurani mengajak insan untuk menuju kepada mencari hakikat kebenaran yang sejati. Suatu contoh ketika manusia terpuruk di dalam kelemahan dirinya sehingga dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya, maka ketika manusia nafsunya di makom keterpurukan atau kelemahan, maka nuraninya sadar, dia mencari siapa yang sebenarnya yang serba maha kuasa, yang bisa menolong kesulitannya, kelemahannya ketika berada di makom huruf Dal. Inilah kenyataan bagaimana ketika insan manusia terpuruk. Ada dua posisi. Ketika nuraninya bangkit, dia akan mencari Sang Maha Kuasa yang maha menentukan nasib baik manusia. Tetapi ketika sisi yang lain manusia tidak menemukan hakikat kebenaran yang tidak dia temukan dengan nuraninya, maka manusia
tetap kembali kepada nafsu dan pemikirannya, kembali kepada makom jim ha kho dal. Melakukan suatu cara-cara pintas, perdukunan, dan segala macam cara-cara yang tidak selaras dengan kehendak-kehendak petunjuk ketuhanan. Bahkan di dalam titik kritis ada yang mengalami keputusasaan, melakukan anarkisme, melakukan jalan pintas, mengakhiri kehidupan atau bunuh diri karena di dalam keterpurukannya nuraninya tidak terbuka, menjadikan orang gelap mata, putus asa, jadilah kufur. Maka ketika orang-orang yang putus asa dihukumi ke dalam makom martabat kufur kepada Allah, maka ketika kita mengalami makom-makom keterpurukan di makom buruk, dan satu hal yang harus kita bangkitkan dari kita adalah nurani. Nurani ini sebagai senjata pamungkas manusia untuk menjalankan kehidupannya agar lebih baik ketika mengalami keterpurukan di makom buruk dal. Sehingga ketika nurani ini bangkit, terselamatkanlah jiwa insan, lalu mencari petunjuk jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang hak. Jadilah Allah menurunkan hidayah, petunjuk, optimisme, spirit yang kuat. Disitulah Allah akan menurunkan yang namanya wahyu, hidayah, dan petunjuk serta keyakinan. Ini makom huruf dal. Maka ketika terpuruk di dalam huruf dal, untuk membangkitkan nurani insan, doa yang baik untuk dipanjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Sehingga ketika Allah memperkenankan doa insan yang memohon petunjuk kepada Allah, maka Allah memberi petunjuk secara nurani dengan hidayah, cahaya-cahaya keyakinan, lalu dilengkapi dengan cahaya-cahaya hidayah, al-huda, jadilah wahyu atau kitab suci. Seperti ini ketika Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira, mengalami makom dal ketika berpikir tentang bagaimana umatnya yang terpuruk di martabat jahiliyah. Rasulullah uzlah memohon petunjuk kepada Allah, maka disinilah awal Rasulullah membangkitkan nurani dan spiritual, melakukan uzlah, menyendiri di Gua Hira, memohon petunjuk kepada Allah Sang Maha Kuasa agar diberi petunjuk jawaban bagaimana untuk melepaskan umat di dalam keterpurukan makom huruf dal di makom jahiliyah. Sehingga hadirnya titik dal menunjukkan bangkitnya nurani insan, bagian terkecil, bagian terdalam dari batin manusia, tempat koneksi kepada Allah, merupakan titik terakhir. Maka ketika ini tidak diberdayakan, banyak manusia mengalami kegelapan hati, keterpurukan, akhirnya terkufur, tertutup dari Allah. Dengan cara tertutup nuraninya, jadilah keterputus asaan.
Sehingga orang-orang yang terputus asa dari rahmat Allah, termasuk golongan orang-orang yang kafir atau kufur karena tidak mengenal kepada Allah yang selalu memberi pertolongan kepada semua manusia. Maka ketika kita terpuruk jauh dari Allah, kesempatan terakhir, tanyalah kepada nurani. Karena nurani selalu memberi jawaban dengan kejujuran. Sehingga nurani ini menjadi suatu titik koneksi, titik komunikasi yang paling lembut antara jiwa insan dengan Rabbul Alamin. Ini kunci. Sehingga kalau kita memandang huruf zal, memakrifati huruf zal, kita lihat titiknya, bahwa titik itu adalah titik nurani yang ada di dalam dada insan. Kita tanya, kemana akan menggerakkan pemikiran jasad dan nafsu? Kita tanya kepada nurani kita. Karena di situ tempat khotir robbani masuk ke dalam jiwa insan, memberikan bisikan lembut berupa keyakinan dan ketenangan serta hidayah. Karena ini yang paling bernilai dari diri manusia itu sendiri. Sehingga dengan cara-cara itu Allah menyentuh nurani manusia. Ditempatkan di dalam makom kesulitan, keterpurukan, dan kelemahan di huruf dal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 diterangkan, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang berada di makom huruf zal ini adalah orang-orang yang mulai bangkit kesadaran nuraninya kepada yang maha gaib. Walaupun Allah gaib tidak bisa disaksikan oleh mata kepala, tetapi ketika manusia mengalami keterpurukan, nuraninya yang bangkit untuk percaya kepada Allah. Sebagaimana Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, nuraninya masih bangkit untuk menyatakan bahwa Tuhan Musa adalah benar. Ini suatu contoh. Sekeras apapun Fir'aun, nuraninya masih bangkit untuk menyatakan keyakinannya dan kepercayaan kepada Allah, walaupun Allah dalam keadaan gaib, tidak bisa disaksikan oleh mata kepala Fir'aun. Tapi ketika Fir'aun mengalami keterpurukan, tenggelam di Laut Merah dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, antara hidup dan mati, maka hanya nurani yang bangkit pada diri Fir'aun. Maka ketika itu Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Allah yang maha gaib dan tidak bisa disaksikan oleh mata kepala Fir'aun, namun nurani yang bisa menyaksikan ketika dia dalam keadaan hidup dan mati, keterpurukan, ketidakmampuannya, maka nuraninya baru mau menyatakan bahwasanya Tuhan Musa yang maha gaib adalah benar. Ini maksud daripada mereka yang beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka menyaksikan Allah yang maha gaib melalui nurani bisa dibuka dengan ketika kita menyaksikan keterpurukan kita, kelemahan kita, ketika kita berada di makom huruf dal. Kesulitan, kesusahan,
kepayahan, kependeritaan, kesakitan, kerugian, direndahkan, disakiti, dibuli, dijatuhkan. Inilah makom dal. Sehingga kepada siapa lagi kita mohon pertolongan ketika kita terpuruk nafsu kita? Hanya kepada yang maha adil, kepada yang maha kuasa, kepada yang maha penolong, kepada yang maha pemberi selamat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bangkitnya nurani insan disebabkan karena mengalami keterpurukannya nafsu. Itu cara-cara Allah menolong hambanya untuk sadar. Ini yang harus kita pahami bersama. Maka suatu mahligai permata yang sangat bernilai di dalam jiwa manusia adalah nurani. Jangan sampai nurani kita tertutup, karena ini menjadi cikal bakal, setat awal orang untuk bisa kembali kepada Allah melalui nurani yang ada di dalam dada ini. Ini yang harus kita hidupkan di dalam diri kita. Nurani, rasa yang paling murni, rasa yang paling jujur tentang hal-hal di luar logika, di luar nalar, di luar kemampuan, di luar kehebatan manusia. Nurani menjadi senjata pamungkas. Nurani menjadi pertolongan terakhir bagi manusia untuk bisa kembali kepada Sang Maha Kuasa, Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah membimbing umat manusia untuk kembali kepadanya dengan jalan petunjuk atau hidayah yang Allah tanamkan di dalam nurani manusia. Untuk menguatkan akal, hati, untuk menyadarkan nafsu manusia agar menerima kenyataan hidup manusia yang lemah, untuk selalu sadar kepada Rabbul Alamin. Ini memakrifati huruf Dzal. Rabbul Alamin menarik dan membangkitkan jiwa anak Adam untuk mencari hakikat kebenaran Tuhan yang maha, sebagai kebahagiaan yang hakiki yang dirasakan oleh hati nurani. Karena itu yang menjadikan manusia mengalami ketenangan batin. Maka kita harus bisa membedakan antara ketenangan dan kesenangan. Ketenangan adalah wilayah hati nurani. Kesenangan adalah wilayah nafsu dan akal sehat manusia. Kita harus bisa membedakan dua martabat ini. Ketika kita mengalami suatu kesenangan, bisa dipastikan itu adalah wilayah nafsu dan akal sehat manusia. Kesenangan yang bersinggungan dengan perkara duniawi, kedudukan, jabatan, penampilan, pakaian, kekaromahan, kemuliaan, pangkat, harta, jabatan, keindahan, kecantikan, ketampanan, semua itu masuk kepada wilayah kesenangan. Dan itu menjadi wilayahnya nafsu, jadinya hawa nafsu.
dilengkapi dengan syahwat dan hub kecintaan. Namun beda dengan hati nurani, diberi suatu titik kesenangan atau titik ketenangan bersama al-haq, bersama Allah, dengan ma'rifat billah, dengan mengenal Allah. Dan ini telah Allah nyatakan dengan zikir. Ala bidzikrillah tatsma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir hati akan mengalami suatu ketenangan. Maka ketenangan itu menjadi prestasi tersendiri bagi kolbu. Tapi ketika kolbu mengalami suatu kesenangan, itu adalah prestasinya nafsu. Sehingga kalau kita menilai hati kita mengalami senang, itu prestasi nafsu yang masuk ke dalam kolbu. Sehingga terjadi suatu muqallibal qulub, antara senang atau susah. Sehingga ketika nafsu memberi input masukan kepada relung kolbu, kadang terjadi susah, kadang terjadi senang, kadang terjadi gelisah, kadang terjadi khawatir, kadang terjadi ketakutan, kadang terjadi kesedihan. Itulah input dari prestasinya nafsu bersama syahwat, bersama hub kecintaan yang bersinggungan dengan perkara duniawi yang bisa disaksikan oleh mata, bisa didengarkan, bisa dirasakan di dalam wilayah akal, pemikiran, penyaksian, pendengaran, lisan, rasa masuk ke dalam nafsu. Jadilah yang namanya prestasi nafsu disebut suatu kesenangan. Tapi beda dengan kolbu, dengan nurani, prestasinya adalah ketenangan. Dan ketenangan kolbu ini dikarenakan nafsunya sudah tidak menyaksikan yang namanya senang atau susah. Disitulah nafsu mengalami suatu keadaan mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu, hai jiwa-jiwa yang tenang. Maka ketika nafsu mengalami ketenangan, itulah prestasi bagi jiwa, mendapatkan dorongan oleh nafsu yang siap diajak oleh tenang. Sehingga kolbu menjadi tenang, dipengaruhi oleh nafsu yang mutmainnah, dipengaruhi pemikiran yang positif. Maka pemikiran yang positif itu bangkit dengan ingat kepada Yang Maha Kuasa, ingat kepada Allah. Itulah prestasi nurani. Nurani menggerakkan pemikiran, berpikir tentang zat yang Maha Kuasa. Pemikiran yang Maha Kuasa ditangkap oleh akal pikir, mempengaruhi nafsu menjadi tenang. Jadilah prestasinya kolbu menjadi mutmainnah. Semua diawali oleh nurani. Ketika nurani tidak bangkit, mustahil pemikiran akan berpikir tentang al-haq. Pikiran tidak akan berpikir tentang Allah. Pikiran tidak akan berpikir tentang suatu kebesaran Allah. Semua dipicu oleh nurani yang dibangkitkan oleh adanya khatir Rabbani, bisikan pangeran, bisikan dari Allah berupa yang namanya hidayah. Maka doa kita yang diutamakan ihdinas siratal mustaqim. Wujudnya hidayah,
kesadaran nurani. Kesadaran nurani ini menekan pemikiran ketika nafsu terpuruk berpikir tentang yang maha kuasa. Lalu pemikiran menemukan suatu pencerahan, keyakinan, memberikan ketenangan kepada nafsu. Nafsu akhirnya mencapai makom kesabaran, mencapai makom qanaah. Nafsu mencapai makom ridho, nafsu mencapai makom zuhud. Jadilah nafsu mengalami keadaan mutmainah. Mutmainahnya nafsu karena dorongan adanya kesadaran nurani. Sehingga kalau orang bertanya, bagaimana nafsuku bisa menjadi mutmainah? Kuncinya diawali oleh nurani. Lalu naik kepada pemikiran tentang mengenal Allah, jadilah ma'rifat billah. Ma'rifat billah menekan nafsu, jadilah nafsu yang sadar mutmainah. Tidak bisa berbalik dari nafsu mutmainah menekan kepada nurani. Tidak akan mungkin. Karena ciri khas nafsu selalu cenderung berkiblat kepada hub dan syahwat. Zuyina linasi hubu syahwati minanisya'i wal banin wal konantirin wal mukontorot. Itu ciri khas nafsu. Sehingga nafsu untuk menjadi mutmainah amat sangat sulit. Karena itu sudah menjadi tabiat, kebiasaannya nafsu, cinta, senang, ingin memiliki dan berkehendak terhadap urusan linnas wal banin wal konantirir wal mukontorot. Kecintaan kepada harta, wanita, tahta, jabatan, keturunan, dan kemudahan hidup yang berkait dengan jasmani. Tapi kalau kita berangkat dari nurani dengan hidayah, kesadaran nurani, mendesak akal sehat berpikir tentang kebesaran Allah dengan tawakal, dengan tafakur, dengan huda, dengan hidayah, dengan wahyu, dengan ilmu hak, maka akan memberi dorongan pengertian kepada nafsu. Maka nafsu jadilah mau mengikuti pemikiran yang hak. Nafsu mengalami mutmainah, maka kolbu menjadi stabil dan mutmainah. Ini rangkaiannya. Jadi jangan terbalik. Berangkat dari nurani. Titik zal itu start awal nurani. Beda kalau dari titik jim, dia berangkat dari jiwa, masih kondisi titik umum. Jiwa yang berisi kesenangan, jiwa nafsu, jiwa amaroh, jiwa alwamah, jiwa sabuyah, jiwa supiah, jiwa alwamah, jiwa ananiyah. Titik menunjukkan titik jiwa nafsi. Tetapi ketika titik yang ada di huruf zal itu adalah nurani. Ini harus kita pahami. Ya, itu kita pahami nurani. Itulah kenyataan bagaimana martabat huruf zal. Ketika manusia terpuruk, ketika manusia terjatuh di makom huruf dal, maka manusia mendapatkan pertolongan dari Tuhannya dengan cara dibangkitkan nurani. Sekarang bagaimana caranya agar nurani kita senantiasa eksis
nurani kita senantiasa hidup, maka nurani harus dibangkitkan dengan kesadaran berketuhanan. Karena apa? Kalau kita bicara nurani, kita bicara tentang hati, kita bicara tentang yang namanya kiblat. Paham kan? Kiblat, arah menghadap. Arah menghadap itu kiblat. Jadi kita memahami bahasa kiblat, bahasa nurani, yaitu kita berkiblat nurani kita kepada Allah. Kita berkiblat kepada Allah. Itulah yang namanya nurani, hati. Maka zaman dahulu orang itu kalau mengkiblatkan nuraninya dilakukan dengan cara sembahyang, tapa, berata, semedi, hening, puasa, sujud, bertaubat, tirakat, atau melakukan suatu ritual. Itu adalah untuk membangkitkan hati nurani, untuk bersambung kepada Yang Maha Kuasa. Semua laku itu dikarenakan untuk mencari kebenaran dan kebahagiaan hati nurani dan kebahagiaan yang hakiki. Maka keadaan ini jika kita lihat dari diri Nabi, maka Nabi Muhammad SAW menjalani tafakur di Gua Hira. Kita melihat bagaimana Nabi Yunus dengan tafakur di dalam perut ikan hiu. Kita melihat bagaimana Nabi Yusuf bertafakur di dalam penjara. Kita melihat bagaimana Nabi Ayub bertafakur dan bertasbih ketika mengalami sakit. Kita melihat bagaimana Nabi Sulaiman bertafakur ketika kehilangan cincinnya. Kita melihat bagaimana Nabi Musa terpuruk ketika terhimpit dari Laut Merah dan tentara Fir'aun. Itulah kisah-kisah bagaimana Allah memberi pertolongan kepada nabi-nabi di dalam huruf Zal dengan petunjuk dan perintah. Maka terselamatkanlah para nabi-nabi terdahulu. Maka tidaklah salah jika umat akhir zaman meniru, mencontoh bagaimana kisah-kisah para rasul ketika mengalami keterpurukan di makom huruf Dal. Itulah Dal putih naik kepada Zal merah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah ke Zal putih dengan bangkitnya nurani melalui wahyu, sehingga Zal dengan titiknya menunjukkan bangkitnya nurani insan untuk mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana bangkitnya nurani Nabi Ibrahim ketika dibakar di api Raja Namrud. Kita melihat bagaimana bangkitnya nurani Nabi Ibrahim ketika mengatakan inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itulah makom-makom para nabi ketika telah melewati makom Dal menuju makom Zal. Maka ketika kita memahami tentang keadaan ini, kita harus tahu yang namanya kiblat.
Kiblat nurani adalah kepada Allah. Kiblat nafsu kepada rahmat Allah. Kiblat akal sehat kepada ilmu hak. Kiblat jasad kepada Ka'bah Baitullah. Ketika kita bisa menghadapkan diri kita lahir batin kepada kiblat yang benar, insya Allah kita akan selamat. Tidak akan terjebak pada kiblat yang semu daripada kehidupan. Jika kita hidup tanpa ilmu, maka bagaimana ketika kita memahami diri kita yang lemah, dari setetes air mani yang lemah kembali kepada makom dal yang lemah, jika tidak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada huruf dal. Makom sadar diri, makom sadar nurani, makom pamungkas manusia untuk kembali kepada Allah dengan cara Allah memberi cahaya petunjuk kepada nuraninya. Kalau kita pahami nur ani adalah nur adalah cahaya, ani adalah aku, sehingga nurani adalah cahaya aku. Nurani diringkas menjadi nurani, nur ani, cahaya aku. Cahayaku, setitik cahaya Allah tempatkan di dalam kalbu insan disebut nurani. Tinggal nurani kita bisa connect atau tidak dengan Allah An-Nur, sehingga Allah nurun ala nuri, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya melalui nur. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Berarti semua mendapatkan makom yang sama, diberi petunjuk Allah melalui nur hidayah, ditembuskan melalui nurani. Nur ketemu nur menjadi nur ilmu, nur hikmah, nur yakin, nur hak, kembali nur huda, kembali manusia yang hidup penuh dengan cahaya nurani, nur hikmah, nur ilmu, nur Quran, nur hidayah, kolbunya terang benderang dengan cahaya-cahaya ketuhanan. Semoga dengan kita mengkaji huruf zal, makom nurani yang dibangkitkan oleh nur ilahi, nur hidayah, kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan nur dari Allah dengan semudah-mudahnya. Amin. Allah yang maha nur memberi petunjuk, senantiasa memberi hidayah nur kepada nurani kita, sehingga Allah menjadikan kolbu kita menjadi kolbu yang mutmainah. Amin. Menjadikan kolbu kita menjadi kolbu yang salim. Amin. Menjadikan kolbu kita kolbu yang penuh hikmah. Amin. Menjadikan kolbu kita menjadi kolbu yang rodiatan mardiyah, sehingga kolbu kita mendapatkan prestasi tertinggi di sisi Allah, berangkat dengan perjalanan awal titik nurani di makom huruf dal. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, bi barakati huruf dal, bi barakati nuqtah huruf dal. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya hadi, ihdinas siratal mustaqim. Bi nuril hidayatika, bi nuril ma'rifatika ya Allah, bi nuril ma'rifatika ya Allah, wa qaribna ilaika bi nurani ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alimna ya Allah bi ma'rifatika, bi barakati huruf dal, bi barakati huruf hidayah ya Rahman ya Rahim, bi barakati Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad hudallah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad hudallah, Allahumma sholli ala Muhammad hudallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Barakallah pengajian malam hari ini bisa tersampaikan maqam hurdal. Semoga Allah meridhai, menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita dan umat akhir zaman. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.